Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis. Peristiwa hebat ini akan menembus jantungmu. Wow, peristiwa apakah itu? Semoga aja menangis kamu di sini adalah menangis terharu, menangis bahagia ya. Semoga aja peristiwa hebat ini adalah peristiwa yang benar-benar membuat kamu bahagia. Oke, kita akan coba shuffle kartunya. Tapi ingat juga ya, buat Pisces ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita shuffle kartunya, menangis. Peristiwa hebat ini menembus jantungmu. Seperti apakah itu yang terbaca? Oh, sudah jatuh. Kita akan coba lihat, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, buat Pisces. Kita akan coba lihat seperti apakah yang terbaca di sini. Di sini ada transformation. Nah, ini juga ada new beginning. Kalau kita lihat di sini dari bawah ada romance. Wow, ini kartunya di belakang sama di depan. Itu seperti sinkron ya. Menangis kamu ini salah satunya adalah menangis terharu. Ya, menangis bahagia karena ada perubahan, ada transformasi dalam hidup kamu. Dimana mungkin di sini hidup kamu mungkin penuh dengan keromantisan lagi. Oke. Kenapa ya? Aku melihat beberapa dari Pisces ini ada cinta yang memang dulunya membuat kamu terluka, dimana dulunya mungkin membuat kamu hancur, masa depan kamu berantakan, apalagi mungkin sudah kamu bangun dulunya masa depan itu bersama dia. Ya mungkin ada yang beberapa dari Pisces yang sempat sudah menikah tapi harus kandas begitu saja. Nah, mungkin ada juga beberapa dari kamu yang sudah menjalin hubungan, sudah punya planning, tapi harus terpisah. Namun, kamu harus yakin, itu juga membuat kamu sedih ya, menangis. Awalnya menangis, tapi nggak apa-apa. Menangis kamu gunanya untuk mencapai kebahagiaan, gitu loh. Jadi maksudnya itu, apa yang terjadi pada kamu, di mana kamu merasa bahwasanya sebelum transformasi ini ada, hubungan yang terjadi itu mungkin baik-baik saja. Tapi semua itu berubah. Berubah kenapa? Mungkin karena hadirnya orang ketiga, karena mungkin pasangan kamu ini sudah menjadi orang hebat gitu ya, orang yang beruang. Jadi makin banyak godaan-godaan muncul. Itu adalah peristiwa hebat yang mungkin kamu rasakan, di mana kita berjuang bersama-sama awalnya. Kita merintis bersama-sama dari awal. Dari nol kita merintis. Tahu-taunya saat kita sudah sukses, sama-sama sudah, intinya sudah kayak apa ya, kita tuh sudah sukses dalam menjalankan bisnis. Kita ibarat kata itu dikategorikan orang yang sukses. Disitulah mungkin seseorang ini mulai berubah. Nah, itu juga merupakan peristiwa besar ya bagi kamu, dan bapak kamu menangis. Kenapa kok bisa seperti ini? Dan seharusnya memang yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu. Ya, mungkin bisa saja itu adalah sentilan dari Tuhan semesta alam, di mana mungkin selama ini bahwasanya kamu sibuk-sibuk aja bekerja, sibuk mencari uang, sibuk berusaha, berbisnis, sementara kamu melalaikan kamu ya ibadah kamu, ya kewajiban kamu sebagai umat, kamu melalaikan itu. Sehingga akhirnya Tuhan sayang sama kamu, memberikan sebuah cobaan, dan bisa nggak kamu mengatasinya? Kuat nggak kamu? Jadi itu. Jadi di sini aku melihat ada transformasi. Mungkin beberapa dari kamu sadar, oh selama ini aku salah. Atau kamu sadar, ternyata seseorang yang selama ini bersama aku, hidup dengan aku, dia adalah orang yang benar-benar kayak sudah menyakiti aku, sudah menipu aku, dan lain sebagainya. Nah, tapi kamu cepat untuk bertransformasi. Kamu bisa bertransformasi, kamu bisa berubah, merubah diri kamu. Arti kata kamu bisa lega, legowo, ikhlas, dan mungkin memaafkan. Karena dengan memaafkan ini artinya kamu akan merasakan kebahagiaan kembali.
Ya, mungkin bisa saja kamu akan menemukan seseorang pengganti dari dia nantinya. Ya, kita akan coba lihat seperti apakah itu. Nah, aku merasakan ya, yang jelas di Battle of the Deck ini, kamu akan merasakan keromantisan kembali. Dari transformasi kamu, dari perubahan kamu yang terbaca nantinya di masa depan kamu akan mengalami ini. Jadi tidak perlu kamu ratapi terlalu lama ya. Tidak perlu kamu menyesali semua yang terjadi, karena yang terjadi itu pasti karena kehendak Tuhan semesta alam. Jadi bagaimana kamu menjalankan dengan ikhlas, dengan legowo, dan mungkin jangan terlalu memaksakan kehendak kamu untuk bisa mempertahankan hubungan itu jika Tuhan berkehendak lain. Ya, begitu. Aku nggak bisa ngeliat gambarnya. Nah, ini ada passion. Beberapa dari Pisces ini akan muncul gairah kembali. Kenapa? Karena kamu sudah bertransformasi, kamu sudah berubah gitu loh. Kamu intinya sudah membuat diri kamu itu healing, move on. Atau mungkin ada beberapa dari kamu kayak selama ini di dalam keluarga itu kamu tidak pernah dianggap. Atau mungkin mau kemana aja orang tua kamu tidak merestui gitu loh. Aku pengen kerja ke luar negeri bu, bunda, ayah, ndah gitu ya. Tahu-tahu mungkin beliau tidak mengizinkan. Itu juga jadi masalah buat kamu. Sementara aku udah sarjana, aku udah tamat kuliah dan aku pengen cari kerja. Ya mungkin solusinya kamu bisa menjelaskan kepada orang tua bahwasanya meyakinkan beliau bahwasanya ya jangan perlu ditakutkan. Selagi kita itu bersandar kepada Tuhan semesta alam, ya. Mungkin pandai-pandai kamu lah ya untuk mengatakan kepada orang tua, membujuk beliau ya. Karena di sini ada gairah kembali gitu loh. Kamu nantinya akan menemukan lagi saat kamu sudah berjuang, berusaha untuk meyakinkan kedua orang tua kamu bahwasanya aku butuh pekerjaan ini dan mungkin ini adalah hobi bagi aku. Kalau aku bekerja mungkin di kota ini gitu ya. Tapi itu bukan pekerjaan aku, itu bukan skill-nya aku tidak akan nyaman gitu loh. Apalagi mungkin nantinya banyak orang-orang toksik. Daripada ya aku mengalami hal itu ya lebih baik mungkin aku memilih yang jauh tapi nyaman gitu loh. Jadi kamu bisa pikirkan terlebih dahulu apa yang perlu kamu lakukan untuk ke depannya. Karena itu juga nantinya akan menjadi sebuah peristiwa hebat yang akhirnya kamu lalui dan membuat hidup kamu itu kayak aku puas gitu loh dengan keyakinan aku, dengan kinerja aku, dengan semangatnya aku puas dengan hasilnya gitu loh. Jadi itu akan menembus jantung kamu gitu. Ya itu dalam hal kebahagiaan ya. Jadi kalau kesedihannya itu peristiwa hebatnya itu ya orang tua kamu mungkin tidak menyetujui. Ya, ini mungkin berlaku untuk kamu yang menjalin suatu hubungan percintaan atau mungkin hubungan pekerjaan ya. Intinya kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, di sini ada a message for you. I'm thinking of you this very moment, yo. Your love fills me with like I love you. Nah, ini ada sebuah pesan nih buat kamu. Mungkin itu sebuah cinta, ya, sebuah cinta. Dimana mungkin kamu merasa kayak aku udah bertransformasi. Ya mungkin awalnya tidak ada orang menyukai aku, tapi lambat laun dengan ada perubahan diri kamu, banyak orang yang menunjukkan, mengirimkan pesan bahwasanya mereka menyukai kamu, menyukai profil kamu, menyukai pribadinya kamu gitu loh. Karena kamu itu benar-benar orang yang mungkin sudah melakukan banyak hal, kebaikan, berempati, ya, melakukan hal yang positif. Karena terkadang banyak ya, aku melihat tarot itu ketemu dengan seseorang atau jodoh, tapi sampai sekarang aku nggak ketemu kak gitu loh. Coba kau pikirkan, apa yang mungkin harus kamu lakukan? Ya, apakah perubahan? Apakah memperbaiki diri kamu? Sehingga membuat orang-orang ya mungkin apalagi kita nih punya talenta. Kamu itu kan punya skill, kamu punya faktor X, pasti punya faktor X gitu loh. Nah, di situ mungkin kamu harus tampilkan, tonjolkan, ya, asah semua kemampuan kamu sehingga nantinya orang-orang akan melihat kamu. Kamu akan bersinar, ya, sehingga akhirnya banyak orang-orang mulai menyukai kamu di sini. Oke? Di sini juga ada the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith ya. Jadi kartu ini menggambarkan bahwasanya the past is now behind you. Masa lalu saat ini sudah ada di belakang kamu gitu loh. Jadi lepaskan dan rangkul kemungkinan ya sesuatu yang baru di sini. Kemungkinan baru itu apa? Peluang-peluang baru, kesempatan baru gitu ya. Jalur baru, jalan baru itu akan selalu tersedia untuk kamu.
follow it with faith ya. Ikutilah itu dengan iman kamu, dengan keyakinan kamu. Artinya kita tetap harus jaga religi kita, spiritual kita. Ya, kita sebagai makhluk Tuhan semesta alam, apa yang menjadi kewajiban kita lakukan itu? Karena nanti itu juga sebuah bentuk perlindungan dari semesta alam untuk kita. Ya, jadi ini. Jadi sesuatu yang terjadi di masa lalu, ya biarkanlah itu sudah menjadi yang sudah berlalu gitu loh. Nggak perlu kamu lihat ke belakang. Jadi saatnya kamu bertransformasi. Jadi ini sinkron di kartu ini ya, sinkron. Nah, jadi akan ada peluang-peluang baru di depan kamu. Kamu akan menemukan jalan yang sebenarnya. Ya, ini kartu ini menggambarkan seperti itu ya, Pisces. Jadi kamu jangan takut untuk mengakhiri sesuatu, untuk memulai sesuatu, ya. Jangan takut. Karena itu juga nantinya akan membuat semuanya itu berubah ya. Ini, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini buat Pisces? Oke. Apa yang terbaca selanjutnya buat Pisces? Kita ambil dari kartu tarot. Seperti apakah cerita yang kamu jalani saat ini sampai kamu itu harus bertransformasi gitu ya. Harus benar-benar kayak merubah semuanya. Dan kamu mulai bergairah kembali. Apa yang kamu dapatkan? Ternyata ya mungkin kamu mendapatkan seseorang, pengganti dari seseorang yang sudah menjadi masa lalu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Wow, ada Leo, ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini apa ya? Ini Aries, Leo, Sagi. Oke. Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Pisces. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Pisces. Nah, kita lihat di sini. Judgment. Dan ini ada Two of Wands ya. Ada sebuah kesuksesan yang akan kamu raih nantinya. Jadi kamu jangan takut ya jika ada kesedihan, jika ada kekecewaan, jika ada kehancuran. Yakinlah semua itu akan berubah. Ini juga judgment, itu juga transformasi gitu ya. Semua itu akan berubah. Kartu tarot juga mengatakan bahwasanya kamu akan bertransformasi, akan berubah gitu loh. Perubahan besar akan terjadi pada kamu di sini ya, Pisces. Jadi di ibarat kata itu setelah hujan badai pasti ada pelangi yang akan muncul ya. Selain banjir itu juga akan ada pelangi. Ya, semoga teman-teman kita doakan juga teman-teman kita mungkin yang di Jakarta atau di mana-mana di seluruh Indonesia yang terkena banjir ya. Kita doakan semoga cepat surut banjirnya, selalu ikhlas dan sabar menerima semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Semoga pasti akan ada hikmahnya. Oke. Jadi buat Pisces kita akan lihat dari perubahan tadi ya. Ini ada Strength, ada King of Pentacles. Dalam hal keuangan ya, aku melihat kamu itu akan benar-benar berhasil, akan sukses di sini. Karena ada King of Pentacles. Ini adalah kartu di mana menunjukkan bahwasanya kamu pernah nantinya berada di kondisi sudah menikmati apa yang menjadi hak kamu gitu ya. Apa yang menjadi milik kamu sudah menikmati. Ya. Apa yang mungkin hilang dari kamu selama ini itu akan kamu miliki. Semoga aja mungkin dengan apa? Dengan transformasi kamu, perubahan kamu ya. Kenapa? Karena kamu di sini sudah bisa menaklukkan semuanya, termasuk mungkin dalam sebuah cinta, ya. Sehingga mungkin yang selama ini kamu tidak dihargai, yang selama ini kamu tidak dianggap, ya. Kamu ternyata bisa menaklukkan keadaan kondisi ini. Orang-orang yang mungkin dulu menjauhi kamu, tidak suka kamu, sekarang mulai menyukai kamu. Kenapa? Karena kamu itu orang yang mungkin sudah mapan. Ya, namanya manusia ya. Kalau udah kaya aja, itu pasti banyak orang yang mendekat. Tapi kalau nggak ada apa-apa, mereka pada menjauh gitu loh. Ya itulah kodratnya ya, hukum alamnya. Tapi semoga kita akan dijauhi dari sifat-sifat buruk seperti itu ya. Siapapun dia, walaupun dia orang kaya, orang biasa aja ya, tetap kita perlakukan sama. Oke? Nah, itu yang aku rasakan di sini ya. Itu perubahan kamu di sini yang terjadi. Dan lanjut di sini ada King of Wands dan ada Four of Pentacles. Memang terlihat bahwasanya kamu itu pernah stuck dari keuangan. Stuck gitu ya, entah kenapa, entah karena ini ada pengaruh dari percintaannya kamu, seseorang yang mungkin yang menjadi orang ketiga,
mungkin ataupun di antara kamu dengan dia membuat kamu merasa kayak hancur gitu loh. Tapi akhirnya di sini aku merasakan ada sesuatu yang kamu lakukan tentang diri kamu itu mungkin perubahan, transformasi. Kamu bertindak bertindak cepat gitu loh. Dengan bertindaknya cepat kamu akan terbebas dari hal-hal buruk di sini. Ya, jadi buat, Pisces ya mungkin arti kata kamu juga seperti dilindungilah di sini oleh semesta alam ya. Karena apa? Karena kamu sudah menjadi orang yang benar-benar, bukan seperti yang dulu lagi. Yang dulu mungkin kamu tidak punya tujuan hidup, yang dulu mungkin kamu orang yang berantakan, sekarang udah terarah dan religi kamu mungkin udah bagus banget gitu ya. Oke, dan di sini lanjut, ada Nine of Pentacles dan ada Nine of Swords. Nah ini ya. Aku merasa mungkin dulunya beberapa dari Pisces pernah terjebak dalam suatu kondisi. Kondisi percintaannya kamu atau kondisi keuangannya kamu. Di mana mungkin kamu ditipu oleh seseorang yang kamu percayai. Ya, ini juga peristiwa hebat yang menembus jantung kamu. Ini kan sakit ya, sakit sekali. Ada seseorang yang memang kita percayai ternyata dia membohongi kita, dia menipu kita. Gimana itu ya? Kalau nggak sakit hati, tetapi di sini mungkin kamu berusaha untuk ikhlas, kamu berusaha untuk memaafkan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kamu akan bahagia. Ya mungkin dengan kamu bisa memaafkan, kamu legowo dan kamu bangkit lagi. Ya, ada energi yang begitu sangat bergairah di sini. Baik itu mungkin dalam hal asmara kamu ataupun dalam hal finansialnya kamu ya, di mana kamu bergairah akhirnya di sini ada Nine of Pentacles, kamu menjadi seseorang yang akhirnya sukses kembali sama halnya dengan King of Pentacles. Atau bisa dikatakan ya, di sini kalau dalam hal percintaan, di mana mungkin kamu sudah mengakhiri satu hubungan, ternyata ya kamu akan menemukan orang yang sama di sini. Maksudnya itu sama dengan kamu, mirror. Ya, kamu mapan, dia mapan. Kamu berkarir, dia juga berkarir. Ya, intinya jodoh kita itu memang cerminan kita. Oke, kita akan coba lihat di sini. Buat Pisces, apakah yang terbaca untuk selanjutnya? Oke. Wow, ada nih begini. Nah, ada protection. Nah, ini juga, ini menggambarkan bahwasanya kamu itu selalu dilindungi oleh semesta alam. Jadi apapun peristiwa hebat yang kamu lalui, kamu akan selalu dilindungi. Ya mungkin semua sempat peristiwa itu terjadi, tapi dengan perlindungan dari semesta, kamu bisa mengatasinya. Dan itu mungkin tidak sempat membuat kamu hancur. Ya, karena ternyata udah banyak pengalaman kamu di masa lalu, sehingga kamu lebih aware dengan orang-orang yang mungkin yang tidak kamu kenal atau mungkin kamu lebih waspada, lebih berhati-hati gitu loh menghadapi orang-orang yang mungkin yang berasumsi ya kayak apa ya, kayak ingin, "Ah, ini orang seperti ini, oh ini orang seperti itu." Kamu akan lebih bisa menggunakan intuisi kamu menilai orang-orang tersebut, ya. Dan sini ada yang begini, Pisces, beberapa dari Pisces akan menemukan satu kehidupan baru. Ya, ini peristiwa hebat yang membuat kamu menangis juga, di mana mungkin bagi kamu yang sudah lama menikah, yang mungkin belum memiliki anak, di sini kamu akan memiliki anak. Ada kehidupan baru yang akan kamu lewati. Semoga aja ya, amin. Atau jika kamu selama ini yang single, tidak punya pasangan, mungkin udah bertahun-tahun, dan akhirnya saat kamu sudah merubah diri kamu, bertransformasi, disitulah kamu menemukan seseorang yang tepat. Oke? Ini juga ada pure intention. Kamu seperti melihat ada sesuatu yang apa ya, yang membantu kamu. Ya, kalau kamu diprotek ya oleh semesta alam. Jadi karena kebaikan kamu pun dan kamu sabar ya menunggu waktu itu, ternyata Tuhan berikannya kepada kamu ya. Inner child ini juga seperti itu, kehidupan baru ya, atau bisa dikatakan di mana kamu yang selama ini merasa hidup aku itu selalu menjadi hidup baru gitu loh. Jadi kamu selalu berinovasi setiap saat. Jadi itu yang akan membuat kamu selalu happy, bahagia, sukses dan lain sebagainya. Oke? Ini yang terbaca buat Pisces ya. Untuk ya mungkin menangis ini karena awal-awal dulu kamu merasa butuh banyak perjuangan gitu loh. Dan membuat kamu merasa kayak tidak sanggup untuk menghadapinya, tapi ya dengan rasa syukur kamu sampai di titik ini saat ini. Bahagia. Oke? Buat Pisces, semoga peristiwa hebat ini akan membawa kamu kepada satu kebahagiaan yang nyata. Oke, sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.